Bahkan saya pernah mendengar guru saya memberikan keterangan bahwasanya seluruh nabi dan rasul, banyak di antara mereka yang menyumpahi daripada umatnya, memberikan sumpahnya kepada umatnya, seperti Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Soleh, yang mana dakwahnya mereka itu banyak sekali yang memberikan sumpah-sumpahnya kepada umat-umatnya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak akhirnya umatnya ini yang mendapatkan musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melontarkan sumpahnya kepada umatnya. Bahkan Rasulullah senantiasa itu mendoakan agar kiranya umatnya ini di akhirat nanti berkumpul dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat sekalian, kalau kita berbicara tentang masalah keagungan, kemuliaan dan kebesaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keagungan yang akan saya ceritakan ini, kemuliaan dan keagungannya Rasulullah, tidak seorang nabi pun yang dapat memiliki keagungan ini. Yang mana di dalam misi dakwah kenabian Rasulullah yang selama 23 tahun itu kita sudah mengetahui banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam permulaan masuknya agama Islam, pada awal diutusnya Rasulullah di dalam kenabian, itu banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa berlomba-lomba ingin menghujat dan mencelakakan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal dan para pemuka kafir Quraisy lainnya, mereka senantiasa berlomba-lomba ingin mencelakakan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah Abu Jahal ini meminta bantuan kepada seorang raja yang berasal dari Syam, yang mana seorang raja ini sangat terkenal tentang kekejaman dan kesadisannya. Raja itu bernama Habib bin Malik. Abu Jahal mengirim surat kepada Raja Habib bin Malik untuk meminta bantuan untuk menghancurkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Raja Habib bin Malik ini dengan bala tentaranya, dengan pasukannya ini datang memasuki kota Mekah. Setelah Raja Habib bin Malik dengan pasukannya itu memasuki gerbang pintu kota Mekah, kedatangan Habib bin Malik ini disambut oleh para pemuka-pemuka kafir Quraisy, oleh para petinggi-petinggi kafir Quraisy, salah satunya yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal menyambut kedatangan Habib bin Malik dengan mempersilahkan Habib bin Malik ini untuk duduk di bangku-bangku istana yang megah. Maka pada saat itu pula Habib bin Malik ini bertanya kepada Abu Jahal tentang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib bin Malik ini berkata, "Ya Abu Jahal, ada apa tentang Muhammad? Mana Muhammad? Uhduru Muhammadan. Tolong datangkan Muhammad kepadaku. Kalau dia tidak mau, maka seret Muhammad dengan cara paksa agar dia dapat ke sini dan dapat berhadapan dengan aku," kata Habib bin Malik. Ini Raja Habib bin Malik ialah seorang raja Syam yang sangat terkenal kejam dan sadis. Maka salah satu pengikut Habib bin Malik ini datang menjumpai Rasulullah untuk membawa Rasulullah menghadap Habib bin Malik. Kedatangan utusan Habib bin Malik ini membuat Sayyidina Abu Bakar dan Siti Khadijah ini ketakutan, karena Sayyidina Abu Bakar dan Siti Khadijah ini tahu kalau Habib bin Malik ini bukanlah orang yang baik. Dia adalah orang yang kejam, yang terkenal kesadisannya. Melihat ketakutan Sayyidina Abu Bakar dan Siti Khadijah, Rasulullah menenangkan hati Sayyidina Abu Bakar dan Siti Khadijah. Kata Rasulullah, "Jangan khawatir, sesungguhnya akan aku serahkan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Rasulullah pun datang menjumpai Habib bin Malik. Dan ketika Rasulullah ini bertemu dengan Habib bin Malik, maka Habib bin Malik ini menyambut kedatangan Rasulullah ini dengan berdiri sambil mengucapkan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib bin Malik ini berkata, "Assalamualaikum
'alaika ya Muhammad." Maka Rasulullah ini menjawab dengan ucapan "Waalaikumsalam." Kemudian Habib bin Malik ini mempersilahkan Rasulullah ini untuk duduk. Demi Allah, sesungguhnya baru pertama kali Habib bin Malik melihat wajah Rasulullah, Habib bin Malik ini mulai menundukkan kepala karena tak kuasa melihat ketampanan dan keindahan nurnya Allah yang terpancar dari wajahnya yang mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan suara yang penuh kehati-hatian, Habib bin Malik ini bertanya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib bin Malik ini berkata, "Ya Muhammad, anta ta'lam annal anbiya'a kullihim mu'jizat, 'alaika mu'jizat." Wahai Muhammad, engkau tahu bahwa siapapun hamba-hamba Allah yang mengaku dirinya sebagai nabi, pasti dia memiliki mu'jizat. 'Alaika mu'jizat, apakah engkau mempunyai mu'jizat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjawab, "Madza turid?" Apa yang kamu inginkan wahai Habib bin Malik? Maka Habib bin Malik ini menginginkan sesuatu yang di luar akal manusia. Habib bin Malik ini berkata, "Wahai Muhammad, pada saat ini, pada waktu siang ini, di saat matahari masih terbit, aku menginginkan keluarkan mukjizatmu." Maka Rasulullah ini berkata, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Saat ini kau harus tenggelamkan matahari saat ini juga, sehingga saat ini kau harus tenggelamkan matahari saat ini juga. Setelah matahari itu tenggelam, lalu engkau keluarkan, lalu segera engkau keluarkan bulan. Engkau keluarkan bulan. Setelah bulan itu terbit, lalu engkau perintahkan bulan ini untuk turun menghadap kepadamu. Lalu engkau belah bulan ini menjadi dua bagian. Setelah bulan itu terbelah menjadi dua bagian, lalu engkau masukkan sebelah belahan bulan ini ke tangan kananmu dan sebelah lagi ke tangan kirimu. Lalu engkau masukkan kedua belahan dari balik bajumu dan menjadi satu. Setelah itu bulan itu langsung bersaksi kepada engkau bahwa engkau adalah utusannya Allah dan nabi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kau perintahkan lagi bulan itu untuk naik lagi ke atas langit menerangi kegelapan malam, dan kau perintahkan lagi bulan ini untuk terbenam, dan kau perintahkan lagi matahari itu untuk terbit menerangi lagi seperti keadaan semula. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepada Habib bin Malik, "Wahai Habib bin Malik, seandainya aku bisa memenuhi semua keinginanmu, apakah kamu mau masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan tidak terpaksa, wahai Habib bin Malik?" Maka Habib bin Malik ini berkata, "Masih ada satu lagi wahai Muhammad, engkau harus mengetahui apa yang sedang aku pikirkan saat ini." Maka setelah perbincangan itu, lalu Rasulullah menaiki Gunung Gubais untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Rasulullah sedang sujud, maka turunlah malaikat Jibril yang ditemani 124.000 malaikat mengucapkan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ini berkata, "Ya Rasulullah, assalamu alaika ya Rasulullah." Maka Rasulullah ini menjawab, "Waalaikumsalam ya ayyuhal mala." Wahai para malaikat, wahai pemimpin para malaikat, wahai Jibril. Maka ahlan wa sahlan. Maka malaikat Jibril ini berkata kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menitipkan salam kepadamu. Allah mengatakan turutilah apa yang diinginkan oleh Habib bin Malik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menundukkan matahari untukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menundukkan bulan siang dan malam untuk keridhaanmu ya Rasulullah. Dan satu hal lagi ya Rasulullah, bahwasanya yang sedang dipikirkan oleh Habib bin Malik, yaitu Habib bin Malik ini telah mempunyai seorang putri yang tidak mempunyai kedua tangan dan kedua kaki, serta tidak mempunyai kedua mata. Tetapi dengan izin Allah dan atas kesaksiannya bahwa tiada ada Tuhan selain Allah dan engkau itu adalah utusan Allah, maka Allah akan mengembalikan kekurangan seluruh tubuh putri Habib bin Malik." Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Gunung Gubais dan menghadap lagi kepada Habib bin Malik. Lalu seketika itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Habib bin Malik, "Wahai Habib bin Malik, aku akan penuhi semua keinginanmu."
Jika engkau ingin aku tenggelamkan matahari saat ini juga, maka dengan izin Allah, wahai matahari, tenggelamlah engkau dengan izin Allah. Maka seketika itu juga matahari ini pun tenggelam dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah matahari itu tenggelam, maka alam pun menjadi gelap gulita. Setelah alam ini menjadi gelap gulita, maka Rasulullah menunjuk tangannya ke arah bulan sambil berkata, wahai bulan, dengan izin Allah terbitlah engkau. Maka akhirnya bulan pun terbit untuk memberikan keagungannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah berkata lagi kepada bulan, wahai bulan, dengan izin Allah turunlah engkau, menghadaplah engkau kepadaku. Maka akhirnya bulan pun turun menghadap yang mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bulan itu berada di hadapan Rasulullah, maka dengan izin Allah Rasulullah membuka telapak tangannya sambil berkata, wahai bulan, dengan izin Allah terbelahlah engkau menjadi dua. Maka akhirnya bulan pun terbelah menjadi dua. Setelah bulan ini terbelah menjadi dua, maka separuh belahan bulan ini masuk ke tangan kanan Rasulullah dan separuhnya lagi masuk ke tangan kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bulan itu masuk, maka akhirnya kedua belahan bulan ini keluar dari balik baju Rasulullah dan menjadi satu. Setelah itu bulan itu langsung berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada bulan, wahai bulan, dengan izin Allah naiklah engkau ke atas langit. Maka akhirnya bulan pun naik lagi ke atas langit menerangi kegelapan malam. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada bulan, wahai bulan, dengan izin Allah terbenamlah engkau dan terbitkanlah matahari. Maka akhirnya bulan pun terbenam dan matahari itu terbit menerangi lagi seperti keadaan yang semula. Sehingga ini para pemuka kafir Quraisy, para petinggi-petinggi kafir Quraisy melihat keajaiban yang begitu hebat dari diri Rasulullah, hampir-hampir mereka tidak percaya. Begitu juga keadaan Habib bin Malik, tercengang, kaget melihat keajaiban mukjizat yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Habib bin Malik, wahai Habib bin Malik, aku telah tuntaskan semua keinginanmu. Maka Habib bin Malik ini berkata, masih ada satu lagi wahai Muhammad, engkau harus mengetahui apa yang sedang aku pikirkan saat ini. Maka seketika itu juga Rasulullah langsung berkata, aku tahu bahwasanya yang sedang engkau pikirkan saat ini yaitu engkau telah mempunyai seorang putri yang tidak memiliki kedua tangan dan kedua kaki serta tidak mempunyai kedua mata. Tetapi dengan izin Allah pulanglah engkau ke rumahmu wahai Habib bin Malik. Pasti engkau sudah melihat putrimu itu sudah mempunyai kedua tangan dan kedua kaki serta sudah mempunyai kedua mata dengan izin Allah dan atas kesaksianmu bahwa tiada ada Tuhan selain Allah dan aku ini adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seketika itu juga Habib bin Malik ini langsung sujud di hadapan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi raja-raja kafir Quraisy yang masuk